Senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Sebelumnya kalau ada pepatah gitu bilang tak kenal maka tak sayang, betul kan ya? Nah karena saya maunya disayang gitu ya. Jadi saya perkenalan diri dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Filbert, sekarang saya melayani pelayanan Tuhan di One on One Service di pelayanan anak muda di tempat ini. Usia saya Bapak Ibu seperti tadi yang disampaikan gitu ya, bahwa ibadah ini usianya di bawah 23 tahun ya. Jadi usia saya 22 tahun, jalan 23 tahun. Bapak Ibu jangan kaget gitu ya. Wajar kaget karena Bapak Ibu bukan orang pertama yang kaget gitu ya. Karena saya pun juga pribadi kaget dengan perkembangan tubuh saya yang signifikan gitu kan ya. Nah jadi usia saya 22 tahun Bapak Ibu. Dan hari ini saya berterima kasih banyak buat tim pengembalaan yang sudah kasih kesempatan yang luar biasa hari ini. Anak-anak muda boleh melayani Tuhan. Kita sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sebelumnya saya berterima kasih banyak buat Bapak Budianta Totong, buat Om Michael, buat Pastor Gama hari ini. Buat kesempatannya saya boleh sharing pagi hari ini. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh sharing pagi hari ini bukan karena saya lebih hebat daripada Bapak Ibu. Gitu ya. Saya yakin Bapak Saudara sudah punya lebih banyak pengalaman daripada saya gitu ya. Saya yakin Bapak Saudara sudah pernah makan asam garam lebih banyak daripada saya. Jadi hari ini pada saat saya sharing Bapak Ibu, jangan lihat saya sebagai orang yang paling benar gitu ya. Paling taat, paling tahu gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu, saya cuma perpanjangan tangan Tuhan yang mau menyampaikan apa yang saya sudah pelajari dan apa yang juga Tuhan mau saya dengar dan saya renungkan. Amin. Bapak Saudara hari ini kalau saya boleh share soal pelayanan di anak-anak muda hari-hari ini Bapak Saudara. Jujur Bapak Ibu saya merasakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sungguh-sungguh memakai anak muda itu luar biasa sekali hari-hari ini Bapak Ibu. Tadi kita senang sekali Bapak Ibu dan kita juga bangga pastinya gitu ya. Melihat tadi anak-anak boleh melayani Tuhan. Dari balita gitu ya, batita gitu ya, sampai yang sekolah dasar, mereka boleh bersama-sama melayani di tempat ini. Mereka ada yang jadi WL, ada yang jadi singer gitu kan ya, ada yang jadi asyar tadi disambut gitu ya pagi-pagi sebelum masuk ke dalam ruangan ibadah gitu ya. Sungguh Bapak Ibu di pelayanan anak-anak muda, saya merasakan Tuhan tuh betul-betul Bapak Ibu memperlengkapi anak muda itu lebih daripada yang sebelumnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kabar buruknya gitu Bapak Ibu ya, hari-hari ini Bapak Ibu, di tengah Tuhan Yesus tuh mau pakai anak muda luar biasa Bapak Ibu. Iblis juga bekerja lebih luar biasa daripada sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Ya, saya mau tampilkan satu fakta gitu Bapak Ibu ya. Boleh minta multimedia untuk boleh tampilkan. Ya, ini saya juga share dengan teman-teman pelayanan di anak-anak muda gitu ya. Waktu itu saya share bersama dengan Ci Aurel, kebetulan kita sama-sama melayani di anak-anak muda gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak, ini ada satu berita yang sangat menyedihkan sekali pada saat saya baca Bapak Ibu. Bahwa ternyata Bapak Ibu di tahun 2024 ada 1,5 juta kali aborsi Bapak Ibu per tahunnya. Jadi Bapak Ibu bayangkan dalam satu hari ada 4.000 kali gitu ya tindakan aborsi Bapak Ibu yang dilakukan. 4.000 kali dalam satu hari. Dulu Bapak Ibu saya pikir bahwa kayaknya kematian paling besar itu kayaknya karena sakit penyakit gitu ya. Karena mungkin karena sakit penyakit, karena kecelakaan gitu ya. Ternyata Bapak Ibu tahu nggak, ternyata kematian penyakit karena sakit penyakit, karena penyakit kanker itu hanya menduduki peringkat nomor 4 penyakit satu penyebab kematian paling besar di Indonesia tahun lalu. Tapi nomor 1 Bapak Ibu penyebab kematian paling besar itu adalah karena aborsi yang terjadi di anak-anak muda. Ini kita belum ngomongin ya Bapak Ibu ya soal hubungan seksual di luar nikah gitu Bapak Ibu ya. Kita cuma ngomongin soal aborsi Bapak Ibu, bahwa dalam satu hari Bapak Ibu ada 4.000 kali bayi yang diaborsi. Gak cuma itu Bapak Ibu, ada 3 remaja ya yang memutuskan untuk bunuh diri setiap hari gitu ya. Mereka stres sama hidupnya, mereka mulai merasa kayaknya gak ada harapan lagi. Mereka merasa kayaknya gak ada orang yang mengerti mereka gitu ya. Dan gak ada jawaban. Akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Setiap hari ada 3 anak muda yang bunuh diri Bapak Ibu. Dan 84% anak muda itu Bapak Ibu pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Jadi lebih banyak yang pernah mengalami kekerasan gitu Bapak Ibu ya, daripada yang enggak. Tapi boleh di next.
Tapi ini kabar buruknya Bapak Ibu. Bahwa 50% Bapak Ibu ya, kekerasan dan masalah anak Indonesia Bapak Ibu itu terjadi di dalam keluarga. 50% itu terjadi di dalam keluarga. Jadi bukan di sekolah, bukan di luar rumah gitu ya, tapi itu terjadi di dalam keluarga. Di dalam orang-orang yang lagi mungkin saat ini duduk sebelah dengan kita Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu disclaimer dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Bahwa hari ini saya share Bapak Ibu soal hal ini, tentang hal yang terjadi di anak-anak muda. Murni ya Bapak Ibu ya, bukan untuk mengkritik Bapak Ibu gitu ya. Jadi hari ini bukan aksi demo kami gitu ya. Saya hari ini mau menyalah-nyalahkan orang tua karena orang tua mendidiknya seperti ini. Bukan ya Bapak Ibu ya. Hari ini murni Bapak Ibu share soal hal ini. Karena saya percaya bahwa kalau hari ini kita boleh dengar soal hal ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mau ajarkan kita sesuatu dan Tuhan Yesus mau ajak kita untuk merenungkan tentang hal ini. Amin. Kita mau sama-sama buka Bapak Ibu di Maleakhi 4. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita boleh buka Holy Bible ya, Holy Gadgetnya gitu Bapak Ibu ya. Di Maleakhi 4 yang judul perikopnya adalah Hari Tuhan. Bapak Ibu yang sudah dapat boleh bilang on fire. Belum semuanya. Bapak Ibu ya, di Maleakhi 4 Hari Tuhan kita akan baca di Maleakhi 4 ayat yang ke-1 dan Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Sekali lagi Bapak Ibu yang dengan semangat yang sudah dapat boleh bilang on fire. Oke, kita mau sama-sama baca Bapak Ibu di Maleakhi 4 ayat 1. Dalam hitungan yang ketiga 1, 2, 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Dikatakan maka gegabah setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bapak Ibu dikatakan bahwa maka semua orang itu gegabah gitu ya. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami Bapak Ibu. Dan kalau tadi saya share tentang hal yang terjadi di anak-anak muda Bapak Ibu. Setuju gak sih Bapak Ibu bahwa hal ini adalah hal yang ayat ini gitu Bapak Ibu ya. Ini adalah tentang generasi muda hari-hari ini Bapak Ibu. Dikatakan bahwa maka semua orang itu gegabah. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami Bapak Ibu. Jerami itu sesuatu yang sangat banyak gitu Bapak Ibu ya. Jerami itu sangat banyak. Dan jujur Bapak Ibu kalau boleh share apa yang terjadi di sekeliling saya Bapak Ibu di anak-anak muda Bapak Ibu. Bahwa jujur Bapak Ibu lebih banyak gitu ya bertemu dengan teman-teman yang gak benar dibanding yang benar Bapak Ibu. Lebih banyak ketemu sama teman-teman yang mungkin di kantor, di kuliah itu hidupnya gak jujur dibanding yang jujur Bapak Ibu. Gitu ya. Lebih banyak Bapak Ibu untuk ketemu sama anak-anak muda yang pacarannya gak benar Bapak Ibu dibanding yang pacarannya benar. Dan itu hari-hari ini lagi banyak sekali Bapak Ibu ya. Seperti jerami. Dan jerami itu kan batang padi Bapak Ibu ya. Jerami itu batang padi yang sudah kering dan tidak berakar Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang mudah terbakar, sesuatu yang ringan, tidak kuat untuk bertahan. Dan itu adalah gambaran Bapak Ibu hari-hari ini anak-anak muda yang sedang jauh dari Tuhan. Mereka seperti jerami Bapak Ibu Saudara, lagi sangat banyak di luar sana gitu ya. Dan dikatakan bahwa mereka menjadi fasik gitu ya. Seperti jerami dan gegabah Bapak Ibu. Tapi ini berita baiknya Bapak Ibu di Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Kita mau sama-sama baca dengan iman Bapak Ibu. Baik, kita mau sama-sama baca di Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama baca dengan iman. 1, 2, 3. Maka hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan memukul bumi sehingga musnah. Dikatakan bahwa Bapak Ibu supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maka perlu ada hati Bapak yang berbalik kepada anaknya. Perlu ada hati anak-anak yang kembali kepada bapaknya Bapak Ibu. Bahwa tandanya perlu ada pemulihan yang terjadi dalam keluarga. Amin. Perlu ada terjadi pemulihan dalam keluarga Bapak Ibu.
supaya generasi ini bisa dipulihkan. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau bicara soal keluarga Bapak Ibu ya, pada saat saya merenungi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu, keluarga itu adalah sesuatu yang kita gak bisa pilih Bapak Ibu. Hari ini kita gak bisa memilih Bapak Ibu, kita bisa dilahirkan dengan orang tua yang seperti apa. Hari ini kita gak bisa dilahirkan, kita gak bisa memikirkan gitu Bapak Ibu ya. Kita bisa dilahirkan oleh mama yang seperti apa, papa yang seperti apa. Kita dilahirkan oleh mama yang seperti apa Bapak Ibu. Atau bahkan kondisi keluarga yang seperti apa Bapak Ibu. Karena bicara soal keluarga itu adalah sesuatu yang ditetapkan buat setiap kita, amin. Sesuatu yang digariskan Tuhan buat kita. Dan kita setuju bahwa sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, itu kan harusnya sesuatu yang terbaik dari Tuhan, amin. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat keluarga kita mungkin Bapak Ibu. Kita mungkin lihat orang yang di sebelah kanan kiri kita. Boleh mungkin sambil lihat kanan kiri kita Bapak Ibu. Keluarga kita. Mungkin dia keluarga yang mungkin gak sempurna ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin sering mengecewakan. Yang mungkin sering membuat luka dalam hati kita. Dan masihkah Bapak Ibu kita semua percaya bahwa sesuatu yang tidak sempurna tadi Bapak Ibu adalah sesuatu yang terbaik dari Tuhan. So hari ini ada 3 hal Bapak Ibu yang mau kita pelajari soal tentang apa yang harus kita lakukan dengan sempurna Bapak Ibu terlepas dari keluarga kita yang tidak sempurna. Mari Bapak Ibu yang mau sama-sama katakan yes. Oke. Balik boleh di next. Oke, ini mama saya Bapak Ibu ya. Ya seperti Putri Duyung ya dia ya. Ya, oke, ya ini saya pernah kecil Bapak Ibu, saya pernah bayi juga gitu kan ya. Jangan lihat tiba-tiba saya langsung XXL seperti ini gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara gitu ya. Buat saya Bapak Ibu, kalau ngomongin soal keluarga Bapak Ibu dan ngomongin soal mama saya Bapak Ibu ya. Buat saya keluarga itu adalah tempat pertama saya belajar menerima semua itu apa adanya. Saya menerima mama saya apa adanya. Saya menerima papa saya apa adanya. Bahkan saya juga menerima kondisi keluarga kami apa adanya. Gitu ya. Boleh di next? Wow ya luar biasa ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau boleh sharing soal saya pribadi Bapak Ibu ya. Dari sebelum Aurel itu lahir Bapak Ibu ya. Mama saya itu selalu pengen punya anak laki-laki yang namanya Filbert. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Filbert itu artinya sangat pintar. Sama-sama katakan sangat pintar. Makasih ya. Ya, karena Filbert itu artinya sangat pintar Bapak Ibu ya. Jadi mama saya itu udah dari sebelum Aurel ada, cici saya ada, dia udah plot namanya Filbert. Karena Filbert itu artinya sangat pintar. Gitu ya. Jadi dari dulu tuh saya sudah dilesin macam-macam Bapak Ibu ya. Les bahasa Inggris, les tempoa, les apa segala macam lah Bapak Ibu ya. Sampai mama saya juga ikutin saya casting jadi bintang iklan. Sedap ya. Jadi ini lihat saya yang lagi agak godek ini kepalanya. Nah ini saya lagi casting jadi bintang iklan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di TV 2005 lah kurang lebih saya ada di bintang iklan vitamin gitu ya. Iklan teh gitu ya. Lumayan lah saya walaupun saya cuma mangap doang disuapin gitu kan ya. Disuapin vitamin gitu kan ya. Tapi lumayan lah gitu Bapak Ibu ya. Dulu tuh saya aktif Bapak Ibu ya ikut casting jadi bintang iklan gitu ya. Saya ikut lomba-lomba nih Bapak Ibu ya pakai baju adat tadi ya macam-macam lah gitu ya. Mama saya ikutin saya macam-macam banyak hal Bapak Ibu. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, ini saya usia 5 tahun, wah sudah pesat sekali ya 5 tahun ya. Saya usia 5 tahun Bapak Ibu dan mama saya sudah masukin saya waktu itu ke sekolah dasar. Ya, jadi pada saat itu kan sebetulnya anak-anak pada saat itu usianya rata-rata harus 7 tahun gitu ya untuk masuk sekolah dasar. Saya udah masuk dari usia 5 gitu Bapak Ibu. Dengan badan saya yang tinggi seperti ini percayalah orang ini usia 7 tahun gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah sampai satu ketika Bapak Ibu saya masuk ke sekolah dasar. Pada saat pertama kali saya masuk sekolah dasar saya harus tes IQ dan tes kemampuan dasar. Gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya saya isilah tes itu gitu ya. Karena mama saya selalu ngomong saya pintar jadi saya pede gitu Bapak Ibu ya. Isi segala macam berasa saya pintar lah gitu ya. Saya isi. Selesai Bapak Ibu. Sekian berapa minggu akhirnya hasilnya keluar. Kurang lebih 2 minggu lah gitu ya Bapak Ibu ya.
Boleh di next? Dan ini Bapak Ibu hasilnya. Kak semua. Kak semua. Kurang. Ya Bapak Ibu ya. Kurang semua. Gitu Bapak Ibu ya. Ini yang B cuma 2. Dapat menjaga kebersihan. Karena kalau mama saya gak bersih diomelin gitu Bapak Ibu ya. Jadi coba menjaga kebersihan dan menjaga keamanan diri gitu ya. Sisanya saya Kak semua tuh. Menggambar Kak, mewarnai Kak, menciptakan sesuatu dengan berbagai media Kak. Semuanya Kak Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu waktu itu guru saya ngomong ke mama saya Bapak Ibu bahwa IQ saya Bapak Ibu waktu itu cuman 73 Bapak Ibu. Jadi pada saat itu kita tahu Bapak Ibu bahwa anak-anak yang sudah bisa dikatakan cukup pintar gitu ya Bapak Ibu ya. Itu IQ-nya kurang lebih sekitar 100. Tapi hari itu Filbert Bapak Ibu yang dibilang waktu itu sama mamanya sangat pintar. Kak Bapak Ibu 73 IQ-nya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu jadi mama saya hari itu. Waktu itu gurunya datang dan bilang gitu, Bu anaknya 73 IQ-nya. Dan Kak, dan kayaknya anaknya gak bisa masuk sekolah dasar. Saya yakin waktu itu hati mama saya pasti hancur. Setuju gak Bapak Ibu? Dengan segala ekspektasinya pada saat itu bahwa ini anak yang sangat pintar loh. Gitu ya. Tapi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Dan waktu itu Bapak Ibu, yang luar biasa dari mama saya Bapak Ibu, ini jangan kasih tahu mama saya gitu ya. Yang luar biasa dari mama saya adalah dia gak buang Bapak Ibu ekspektasi dan harapannya tentang saya. Tapi akhirnya dia peluk, dia terima realitanya. Mama saya dengan iman dia nulis surat ke sekolah. Dia tulis Bapak Ibu dengan iman bahwa anak saya pasti bisa ikutan sekolah dasar dan bisa lulus sekolah dasar. Mama saya tulis surat itu Bapak Ibu. Dan saya ikut sekolah dasar tanpa saya tahu IQ saya 73 Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu lewat penerimaan mama saya hari itu. Saya yang tadi katanya Bapak Ibu gak bisa sebetulnya lulus sekolah dasar. Saya selalu ada di 3 besar Bapak Ibu. Dan saya lulus peringkat 2 juara umum di sekolah itu Bapak Ibu. Lewat penerimaan mama saya. Mama saya gak pernah bilang Bapak Ibu bahwa tahu saya anak yang gak pintar. Mama saya gak pernah bilang saya bodoh Bapak Ibu. Mama menerima saya. Ya. Dan dia duduk bersama dengan saya. Ngajarin saya. Padahal Bapak Ibu, saya tahu dalam hatinya dia punya ekspektasi yang gak sesuai dengan harapan. Dari situ saya belajar Bapak Ibu bahwa mama saya menerima saya dengan sempurna. Meskipun saya bukan versi ideal yang dia harapkan. So hari ini Bapak Ibu pertanyaannya buat setiap kita hari-hari ini Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu pasti keluarga kita bukan keluarga yang sempurna. Mama kita gitu ya teman-teman. Bukan mama yang sempurna. Papa kita mungkin bukan papa yang ideal. Yang bisa bikin kita kayak Rafathar gitu ya. Mau apa aja bisa gitu kan ya. Mungkin anak kita Bapak Ibu bukan anak yang sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Tapi Bapak Ibu Saudara pertanyaannya, masih gak kita percaya gitu Bapak Ibu? Dan masih gak Bapak Ibu kita mau menerima mereka? Walaupun mereka gak sempurna Bapak Ibu. Boleh di next? Boleh di next? Karena keluarga itu tidak dipanggil Bapak Ibu untuk menuntut kesempurnaan. Tetapi untuk memberikan penerimaan yang sempurna, amin. Baik yang pertama Bapak Ibu Saudara kita belajar soal menerima dengan sempurna Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, setelah kita sudah menerima dengan sempurna Bapak Ibu, beri next. Kita harus mengasihi dengan sempurna, katakan mengasihi. Ya, ini keluarga saya Bapak Ibu ya, gitu ya. Ini cici saya juga nih yang rambutnya dikarungin. Pakai karung pink ini dulu ngetren Bapak Ibu pada zamannya gitu ya. Ya. Mengasihi dengan sempurna Bapak Ibu, ya. Saya kembali lagi kesaksian soal mama saya. Tadi kan yang baik, ya. Ini saya ceritakan juga ada hal yang buruk Bapak Ibu ya. Ini saya balas dendam enggak gitu ya. Jadi sekarang itu saya ngurusin di kerjaan saya tuh saya ngurusin pameran Bapak Ibu, ya. Karena saya ngurusin pameran, jadi saya tuh kerja dari biasa pameran tuh dari pagi sampai malam.
Dan gak beraturan Bapak Ibu gitu ya. Karena saya harus standby di pameran, saya mau makan jam berapa gak beraturan, semua gak beraturan. Akhirnya badan saya juga gak beraturan gitu kan Bapak Ibu ya. Gitu ya. Saya saya makan jadi malam Bapak Ibu. Karena makan jadi malam ya, langsung tidur ya. Akhirnya badan saya juga ikutan gitu ya Bapak Ibu ya, lebar gitu kan ya, melebar ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat sendiri gitu ya testimoni yang terjadi gitu kan ya. Dan banyak sebenarnya kan ya di gereja suka ngomong juga kayak, Philip kok gendutan ya gitu ya. Bapak Ibu ini saya kasih tahu ya, nih ya. Kalau orang gendut itu Bapak Ibu gak perlu dikasih tahu kalau dia gendut gitu ya. Kenapa Bapak Ibu ya? Kenapa saya bilang gak perlu dikasih tahu kalau dia gendut? Karena bajunya sama celananya juga udah kasih sinyal bahwa ini udah melebar gitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi bukan hanya Bapak Ibu yang komplain dan concern soal badan saya gitu ya. Mama saya itu orang pertama Bapak Ibu yang concern. Saya pagi, siang malam, online maupun offline Bapak Ibu ya. Saya selalu diingetin bahwa jangan makan malam gitu ya. Dikasih tahu bahwa saya tuh gemuk. Boleh di next thing. Nah ini saya kasih lihat Bapak Ibu ya. Ini ya. Ini Bapak Ibu ya, ini chat mama saya ya. Jadi saya lagi pameran di luar kota gitu ya. Mama saya masih bisa chat saya gitu Bapak Ibu ya. Beliau gak nanya Bapak Ibu kayak, kamu gimana hari ini gitu ya. Pamerannya seperti apa. Dia malah ngomong ini, kamu jangan makan malam-malam, cepat gemuk gitu ya. Sayangin badanmu, jaga kesehatan ya. Ini padahal masih jam 2 Bapak Ibu. Masih jam 2 siang, saya udah diingetin jangan makan malam. Bayangin Bapak Ibu ya, masih jam 2 ya. Udah malam, ayo makan, ntar gemuk. Mama saya titisan aderai soalnya ya, ini ya. Udah malam, ayo makan, ntar gemuk kalau makan malam-malam ya. Nih, jangan telat makan malam gak bagus buat badan cepat gemuk. Nah ini Bapak Ibu, ini baru sebagian kecil Bapak Ibu ya yang terjadi. Bahkan jam 11 pagi, nih Bapak Ibu bayangin, 11 pagi. Saya udah dikasih tahu jangan makan malam ya. Jadi itu yang luar biasa sekali, mama saya tuh ngingetin saya terus Bapak Ibu ya, bahwa saya tuh jangan makan malam, jangan gemuk segala macam ya. Sampai satu ketika Bapak Ibu saya lagi keluar kota Bapak Ibu ya. Jadi saya keluar kota, saya pulang ke rumah. Itu mungkin sekitar jam 12 lah ya. Saya belum tidur, saya belum makan juga Bapak Ibu ya. Jadi saya baru tidur mungkin kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Saya belum makan gitu ya. Akhirnya saya buka pintu rumah, saya buka pagar Bapak Ibu dan berhadapan dengan mama saya. Bapak Ibu bayangin, bapak saya ngomong apa coba ya. Saya buka pagar, mama saya bukan ngomong Bapak Ibu. Gimana flightnya tadi, penerbangannya lancar gak? Itu kan saya harapkan ya Bapak Ibu ya. Mama saya nanya kayak gitu. Udah makan atau belum? Udah jam 12 malam kayak gini, capek atau enggak? Bukan Mama Ibu. Mama saya bukan nanya gitu ya Bapak Ibu. Saya capek atau enggak gitu ya Bapak Ibu. Mama saya langsung ngomong. Dengan tatapan sinis dia lihat saya lagi. Karena kita udah gak ketemu 2 minggu Bapak Ibu ya. Tatapan sinis dia lihat lagi terus dia ngomong kayak gini Bapak Ibu. Orang gereja itu udah banyak bilang loh kamu tuh gendutan loh. Orang gereja tuh udah banyak bilang kamu tuh gendutan loh. Mama tuh lihat kamu dari video tuh udah montok di sana segala macam. Bapak Ibu bayangin Bapak Ibu, jam 12 malam. Saya belum tidur, saya belum makan. Saya masih dikasih tahu Bapak Ibu. Jangan makan, jangan makan. Bapak Ibu ya. Bagian perut saya udah gempa bumi Bapak Ibu ya. Saya masih dikasih tahu saya jangan makan Bapak Ibu ya. Waktu itu ini mungkin lucu gitu Bapak Ibu ya. Tapi pada saat itu saya sedih sekali Bapak Ibu. Karena saya merasa kayak, Mas saya baru pulang loh gitu ya. Mama gak ada nanya saya gitu, saya gimana dengan hidup saya 2 minggu kemarin gitu ya. Mama saya langsung ngomong badan saya lagi Bapak Ibu ya. Yang udah kemarin juga mah udah diingetin mah gitu ya. Ya. Akhirnya saya bilang sama mama bahwa, Ma, bahasa kasih saya itu ya mama. Saya butuh mama untuk tanya saya gitu ya. Mama ucapin kata-kata yang baik gitu ya. Di chat, baik ketemu langsung. Aduh mah kalau gak minimal pas ketemu di chat aja lah gitu ya. Saya apalah yang minimal lah Bapak Ibu ya. Setidaknya gitu ya. Saya bilang aduh apalah gitu yang bisa mama saya lakukan. Setidaknya buat kata-katanya bisa lebih baik Bapak Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu tahu mama saya lah, nggak bisa langsung oh iya nak mama bersalah, dia nggak akan begitu Bapak Ibu. Dia langsung ada ngomel-ngomel, ya emang badan kamu gendutan gitu. Tetap saya salah lagi Bapak Ibu, tetaplah saya salah. Pokoknya inti anak selalu salah lah, gitu ya kan. Sampai akhirnya Bapak Ibu, saya percaya bahwa akhirnya bentuk kasih yang sempurna itu Bapak Ibu, itu akhirnya bukan lewat kata-kata Bapak Ibu, tapi lewat tindakan. Boleh di next? Mama saya yang gengsi tadi Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu nih ya Bapak Ibu. Mama saya yang gengsi tadi.
pelan-pelan Bapak Ibu belajar ngomong sayang sama saya. Ya, sedap ya. Ini mama saya akhirnya ngomong nih Bapak Ibu. 7 Juli, dia kapan pulang? Ini keren banget nih Bapak Ibu. Ini jarang, gak pernah terjadi Bapak Ibu ya seumur hidup saya. Kamu pulang kapan? 7 Juli mah baru pulang. Lama amat, mama udah kangen. Jailah gitu ya. Mama udah kangen gitu ya. Ya akhirnya dia belajar Bapak Ibu untuk ngomong kata-kata yang baik gitu ya. Dia ngomong kenapa sayang gitu ya. Semuanya dipakai sayang gitu ya. Nah ini juga yang luar biasa Bapak Ibu. Nih di sini Bapak Ibu ya. Biasanya dia ngomongin saya jangan makan. Sekali ini dia ngomong Bapak Ibu. Ada apa sayang? Mama hari ini masak sayur asin kesukaan kamu. Wih sedap ya. Dia belajar Bapak Ibu Saudara untuk mengerti dan merendahkan dirinya Bapak Ibu. Mengikuti bahasa kasih saya Bapak Ibu. Yang mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini dia udah, mama saya udah hampir 50 tahun ya. Walaupun mukanya seperti Luna Maya gitu kan ya. Udah 50 tahun lebih Bapak Ibu ya. Dan selama 50 tahun itu ya dia hidup seperti ini Bapak Ibu. Gitu ya. Karena permintaan saya Bapak Ibu ya. Dia pelan-pelan Bapak Ibu. Belajar untuk ngomong sayang gitu Bapak Ibu ya. Belajar untuk mengumpulkan kata-kata yang baik ya. Yang saya tahu Bapak Ibu, mama saya tuh gengsi banget Bapak Ibu. Tapi dia mau belajar lakukan itu Bapak Ibu. Karena dia mau menunjukkan kasih yang sempurna. Dan bukan cuma sekedar saya mau dikasihi dengan sempurna Bapak Ibu. Saya juga berusaha untuk mengasihi mama saya dengan sempurna Bapak Ibu. Ya, mama saya itu aktif banget lah Bapak Ibu ya. Di usianya yang sangat itu belia ini gitu ya. Dia aktif banget lah Bapak Ibu ya. Hari ini bisa tiba-tiba zumba, hari ini tiba-tiba bisa nari, hari ini bisa macam-macam lah Bapak Ibu ya. Suatu ketika waktu itu Bapak Ibu 2 minggu. Yang 2 minggu saya keluar kota. Besoknya saya pulang di omongin Gendo tadi gitu ya. Besoknya saya tuh libur sehari Bapak Ibu. Karena udah 2 minggu kan ya. Full akhirnya saya libur sehari. Di libur sehari itu mama saya tiba-tiba Bapak Ibu ya. Ada aja Bapak Ibu ya. Tiba-tiba dia mau ke Sinse. Ya saya gak mengerti juga ya Bapak saya. Tiba-tiba lah Bapak Ibu ya ada mau ke Sinse lah. Tiba-tiba mau kemana lah Bapak Ibu ya. Ada aja gitu Bapak Ibu kegiatannya Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu pada saat itu saya capek Bapak Ibu ya. Itu saya pengen bilang sebenarnya itu momen saya libur gitu ya. Saya berhak dong untuk ada di rumah. Saya santai-santai gitu ya. Tapi hari itu Bapak Ibu saya mau tetap lakukan. Saya mau antarin mama macem-macem lah. Mau ke rumah duka tiba-tiba kemana saya mau antarin Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena saya tahu itu bahasa kasih mama. Saat diantarin, saat ditemenin itu bahasa kasih mama. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara saya mau rela berkorban Bapak Ibu. Karena bicara soal kasih yang sempurna itu adalah kasih Tuhan Yesus. Kita mau coba next. Kita mau sama-sama lihat Bapak Ibu di Efesus 5 ayat 2. Saya bacakan Bapak Ibu buat kita. Dikatakan bahwa dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya. Waktu Tuhan Yesus mau menunjukkan kasih yang sempurna Bapak Ibu buat setiap kita Bapak Ibu. Dia rela berkorban. Dia merendahkan dirinya Bapak Ibu. Dia turun ke dunia merasakan jadi kita Bapak Ibu. Kenapa dia mau merasakan jadi kita Bapak Ibu? Supaya dia mau menunjukkan kepada kita semua di tempat ini bahwa itulah kasih yang sempurna. Dan hari ini Bapak Ibu pertanyaannya Bapak Ibu buat setiap kita, apakah kita mau belajar seperti Tuhan Yesus? Kita mau belajar untuk menunjukkan kasih yang sempurna kepada mama kita. Yang mungkin bahasa kasihnya gak bisa kita mengerti Bapak Ibu. Kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Yang di era seperti ini mungkin Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu. Ya ada yang Bapak Ibu sebenarnya gak mengerti. Tapi mau gak Bapak Ibu hari ini teman-teman semuanya. Kita belajar ya, mengasihi dengan sempurna. Mengasihi dengan cara mereka mau dikasihi. Merendahkan diri kita. Seperti kasihnya Tuhan. Boleh di next? Sebab karena lewat kasih yang sempurna Bapak Ibu. Hubungan keluarga kita menjadi sempurna. Ini adalah poin yang terakhir Bapak Ibu. Poin yang ketiga. Boleh di next? Poin yang ketiga kita akan belajar soal melibatkan Tuhan dengan sempurna. Sama-sama katakan melibatkan Tuhan Bapak Ibu. Tadi sudah kita menerima keluarga kita dengan sempurna. Kita mengasihi mereka dengan sempurna. Apapun kondisi mereka.
Dan terakhir kita harus melibatkan Tuhan Bapak Ibu dengan sempurna. Bapak Ibu kita harus sadari bahwa keluarga kita yang tidak sempurna tadi Bapak Ibu. Itu tidak akan pernah bisa menjadi keluarga yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Bahwa keluarga kita yang hari-hari ini Bapak Ibu yang tidak sempurna gitu ya. Anak-anak yang mungkin gak sempurna, kami yang gak sempurna ini gitu ya. Mama, papa yang tidak sempurna itu tidak pernah akan bisa menjadi sempurna Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu kita kan selalu gagal. Kalau kita dengan cara kita sendiri, kita berusaha menyempurnakan semuanya. Karena kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. So hari ini Bapak Ibu jawabannya adalah kita harus melibatkan pribadinya yang sempurna itu dalam keluarga kita. Karena kita gak akan pernah bisa menjadi sempurna. Boleh di next? Ya Bapak Ibu tahu bahwa saya itu anak kedua Bapak Ibu dari 2 bersaudara. Ya ini papa saya gitu Bapak Ibu ya. Ini mama saya gitu ya. Ini cici saya juga tadi ya yang merah-merah lagi monyong gitu Bapak Ibu. Ya, kami bukan keluarga yang kaya Bapak Ibu, bukan yang semuanya serba berkelimpahan. Papa saya karyawan swasta biasa, mama juga ibu rumah tangga. Keluarga kami biasa-biasa aja Bapak Ibu, ya, bukan yang berkekurangan banget gitu ya, tapi apa bisa lah Bapak Ibu, gitu ya. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu di tengah mungkin kami nggak berkelimpahan Bapak Ibu. Tapi saya selalu merasakan kasih yang berkelimpahan dari keluarga ini Bapak Ibu. Keluarga ini buat saya Bapak Ibu ya, keluarga ini sangat sempurna Bapak Ibu. Kami sangat bahagia bersama-sama Bapak Ibu. Boleh di next? Sampai suatu ketika Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu juga mungkin ada beberapa yang sudah pernah bersama-sama dengan saya juga Bapak Ibu ya dalam proses ini. Pada saat saya usia 15 tahun Bapak Ibu, saya duduk di bangku SMA kelas 2. Saat itu Aurel juga waktu itu usianya 19 tahun, semester 2 kuliah. Tiba-tiba Bapak Ibu pada saat itu saya lagi istirahat di sekolah. Saya lihat handphone saya getar terus Bapak Ibu, getar terus. Tiba-tiba saya lihat ada banyak notifikasi di grup pengerja JFC. Ya. Di grup pengerja JFC sudah banyak notifikasi dan tag saya Bapak Ibu ya. Tag saya Filbert gitu ya. Turut berduka cita ya. Papa sudah dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu saya tuh gak tahu dari keluarga saya sebetulnya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi saya tahu tuh justru dari grup. Bayangin Bapak Ibu ya. Saya tahu dari grup. Apa saya jangan-jangan bukan anak ya gitu ya. Saya tahu dari grup Bapak Ibu ya. Saya tahu dari grup pengerja. Diumumkan bahwa bapak saya itu meninggal. Padahal Bapak Ibu, papa saya itu sehat-sehat aja, baik-baik aja, dalam kondisi sehat walafiat, ya. Bapak saya itu olahraga gitu ya, makannya selalu sehat. Dan saya nggak menemukan alasan kenapa beliau itu meninggal, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu saya pulang dari sekolah, saya nggak bilang sama guru saya bahwa papa saya meninggal. Saya cuma bilang ya udah ada masalah keluarga aja lah. Gitu. Karena buat saya, Bapak Ibu, itu sama sekali nggak masuk akal, gitu. Karena papa saya sehat-sehat aja kok, gitu ya, normal-normal aja. Saya pikir bahwa ini beritanya berita bohong Bapak Ibu. Sampai satu ketika saya di perjalanan saya menuju rumah duka Bapak Ibu. Di momen saya akhirnya tahu papa saya meninggal itu Bapak Ibu. Ada saya lihat papa saya sudah tidur gitu Bapak Ibu ya. Sudah tutup mata dan dia dimasukkan ke dalam peti jenazah. Di situ Bapak Ibu pertama kali saya tahu akhirnya papa saya betulan meninggal Bapak Ibu. Dan hari itu hati kami Bapak Ibu itu hancur sekali. Karena jujur Bapak Ibu bahwa kami gak pernah tahu bahwa ternyata selama ini Bapak Ibu papa itu menyimpan sakit. Jadi kami baru tahu ternyata dari foto-foto di handphonenya Bapak Ibu bahwa papa itu ternyata sering muntah darah dan suka laporan ke dokter. Tapi kami sekeluarga Bapak Ibu kami gak ada yang tahu Bapak Ibu bahwa papa kami sakit. Di situ kami hancur sekali Bapak Ibu. Saat itu Aurel masih semester 2, saya masih harus kuliah Bapak Ibu. Dan di momen itu Bapak Ibu, saat saya lihat papa saya dikubur Bapak Ibu dengan tanah. Mungkin di momen itu saya senyum-senyum aja Bapak Ibu. Tapi saya Bapak Ibu, di momen itu saya merasa saya juga mengubur semua harapan saya Bapak Ibu. Untuk bisa kuliah,
Saya juga kubur semuanya Bapak Ibu bersama dengan papa saya hari itu. Dan itu momen yang sangat sulit buat kami Bapak Ibu. Setiap hari Bapak Ibu, setiap hari di jam 7 malam saya selalu ingat, saya selalu ke Taman Anggrek bareng mama sama Cici. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu jam papa saya pulang. Jadi kami menghindari rumah Bapak Ibu, kami ada di mall ya, supaya kami lupa Bapak Ibu. Kami gak ingat sama apa-apa. Tapi tiba-tiba COVID ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba COVID, kami terpaksa harus ada di dalam rumah. Tiga orang di dalam rumah. Yang secara mental Bapak Ibu pada saat itu, kami bertiga sama-sama hancur. Ibarat kapal nih Bapak Ibu ya, ibarat kapal. Buat saya pada saat itu kapal itu betul-betul terombang ambing Bapak Ibu tanpa seorang nahkoda. Dan kami saat itu berusaha untuk mengendalikan kemudi itu dengan cara kami sendiri Bapak Ibu hari itu. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Semuanya kerasa begitu gelap Bapak Ibu. Karena saya gak ada harapan lagi saya bisa kuliah Bapak Ibu hari itu. Rasanya gak ada harapan lagi Aurel bisa lulus jadi psikolog. Pada saat itu Bapak Ibu, kalau mau lulus jadi psikolog Bapak Ibu, bukan hanya harus S1. Tapi harus S2, harus koas, dan harus sumpah psikolog. Prosesnya masih panjang Bapak Ibu. Dan di momen itu Bapak Ibu, itu semua buntu sekali Bapak Ibu. Karena asuransi keluarga kami pada saat itu ada beberapa yang gak bisa keluar gitu Bapak Ibu ya. Tabungan kami juga gak banyak gitu ya. Dan sampai satu ketika Bapak Ibu, di tengah kegelapan itu semua Bapak Ibu. Saya ada baca satu firman Bapak Ibu. Saya ada baca satu firman tentang Maria Bapak Ibu pada saat itu. Bapak Ibu tahu kisahnya Maria ya. Gitu ya. Pada saat itu tiba-tiba Maria didatangi oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Dan pada saat itu Maria dikatakan akan mengandung seorang bayi dari Roh Kudus. Dan Bapak Ibu tahu ya, pada saat seorang anak muda Bapak Ibu hamil di luar nikah, hukumannya cuma satu Bapak Ibu, dirajam batu sampai mati. Tapi hari itu yang luar biasa itu menyentuh saya Bapak Ibu. Boleh di next. Dikatakan bahwa kata Maria ngomong sama Roh Kudus, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan di hari itu Bapak Ibu, mimpi yang saya kubur Bapak Ibu, keinginan kuliah yang saya kubur Bapak Ibu, saya mulai bangkit lagi Bapak Ibu. Dan kami sekeluarga akhirnya menyadari Bapak Ibu, bahwa ternyata tadi kan jalannya buntu banget Bapak Ibu. Kayaknya gak ada lagi harapan buat keluarga kami. Rasanya gelap sekali Bapak Ibu. Tapi kami menyadari Bapak Ibu pada akhirnya, bahwa ternyata bukan jalannya Bapak Ibu yang gelap. Bukan jalan yang buntu Bapak Ibu. Tapi kami Bapak Ibu yang jauh dari terangnya. Sehingga kami gak pernah bisa lihat Tuhan. Bukan jalan yang gelap Bapak Ibu. Tapi kami yang jauh dari terangnya. Sehingga kami gak pernah bisa lihat Tuhan ada di mana. Saat kami ambil keputusan untuk kami melibatkan Tuhan dengan sempurna Bapak Ibu. Boleh di next. Saat itu Aura berpikir dia gak bisa Bapak Ibu lulus S1. Tapi bahkan Aura sudah lulus S2 dan sudah jadi psikolog hari ini. Kita sama-sama kasih kemuliaan buat Tuhan. Philbert Bapak Ibu, yang hari itu berpikir Bapak Ibu dia gak bisa kuliah. Hari ini dia bisa dapat beasiswa sampai dia lulus Bapak Ibu. Tuhan yang menghapus air mata kami Bapak Ibu. Dia yang topang kami. Dan saat kami tenang. Dan kami izinkan Tuhan pegang kemudinya Bapak Ibu. Akhirnya kapal itu bisa berjalan Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, pertanyaannya hari ini, mungkin selama ini persoalan dalam keluarga kita mungkin belum selesai. Rasanya gak habis-habis. Rasanya kok kayaknya buntu sekali. Kayaknya kok suami saya tetap seperti ini. Kayaknya kok anak saya seperti ini. Kok orang tua saya seperti ini. Hari ini mungkin Bapak Ibu, bukan keluarga kita yang situasinya gelap. Tapi apa mungkin kita yang jauh dari terangnya. Dan kita yang gak melibatkan Tuhan hari ini. Saya mau undang pemain musik saja.
Boleh maju ke depan? Kita belajar 3 hal Bapak Ibu hari ini. Percayalah saya, lagi-lagi saya Bapak Ibu, saya bukan orang yang lebih hebat. Saya bukan orang yang lebih tahu Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu 3 hal Bapak Ibu bahwa hari ini sudahkah kita menerima mereka dengan sempurna. Dengan segala kekurangannya yang mungkin mengecewakan Bapak Ibu. Mungkin teman-teman ada mama papa yang pernah mengecewakan hatimu. Bahkan melukai engkau. Tapi masih enggak? Karena kita mau menerima mereka dengan sempurna. Masih enggak kita mengasihi mereka dengan sempurna? Dengan cara mereka. Dan yang paling penting, melibatkan dia dengan sempurna. Amin. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan Yesus boleh bicara Tuhan buat kami Tuhan pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami gak pernah akan bisa jadi sempurna Tuhan. Dengan cara kami Tuhan, kami gak akan pernah bisa jadi sempurna. Keluarga kami Tuhan, gak akan pernah bisa jadi sempurna. Mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk bicara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan pagi hari ini. Mari ngobrol Bapak Ibu tentang apa yang mungkin jadi permasalahan dalam keluargamu. Apa yang mungkin menjadi pergumulanmu hari-hari ini Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Oh Lord. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Mari katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita mau sama-sama ulangi lagu ini Bapak Saudara. Mari katakan dari hatimu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih Tuhan, dalam satu kasih dengan bersehati. Kamu berjanji Tuhan, berjanji kamu setia Tuhan, setia Tuhan, mengasihi-Mu Yesus. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Bersama kita sama-sama lebih lagi nyatakan. Oh, bersama keluargaku. Mari dengan imanmu, mari angkat tangan saudara, katakan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama
melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, boleh katakan amin. Kita tepuk tangan dulu dong buat Filbert. Oke Bapak Ibu, saya mau menambahkan 5 menit ini begitu ya, saya ke bagian closing. Tapi saya tahu bahwa waktu Tuhan izinkan setiap anak-anak muda hari-hari ini mengambil pelayanan, bahkan terlibat dalam sebuah otoritas pelayanan, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Di Lukas pasal yang ke-7, slide-nya boleh ditampilkan. Saya ingat beberapa belas tahun yang lalu, sekitar 14 tahun yang lalu begitu ya. Saya pertama kali saya baca ayat ini begitu ya. Dan pertama kali saya baca, saya ada di tempat itu begitu ya. Jadi dikatakan bahwa ini cerita tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Sama-sama katakan Nain. Jadi Nain itu sebuah kota yang kecil begitu ya, jauh dari kota begitu. Dan dikatakan di ayat yang pertama ini dikatakan seperti ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Dikatakan ayat yang ke-12, setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki yang mati Bapak Ibu ya. Dan kemudian anak tunggal ibunya yang sudah janda. Jadi ini anak seorang janda. Dan kemudian banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Di ayat yang ke-13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Di ayat yang ke-14 ini satu hal yang menarik, dikatakan apa? Sambil menghampiri usungan itu ia. Jadi Yesus menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Di ayat ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat ke-16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ayat yang ke-17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu simpel bahwa begini. Ini peristiwa di mana Tuhan membangkitkan seorang anak muda dari seorang janda di Nain begitu ya. Waktu saya beberapa belas tahun yang lalu datang ke sana, saya sempat nanya sama pembimbing rohani dan tour guide-nya gitu ya. Karena kita pergi sama-sama anak-anak muda. Waktu ke sana pas dibilang nyampe, saya bingung begini. Ini kita nyampe di mana? Ternyata kita berhenti di tengah jalan Bapak Ibu. Karena tempatnya udah gak tahu ada di mana, cuma kotanya masih ada begitu ya. Dan di sana kita berdoa sama-sama buat kebangkitan anak muda begitu. Yang saya tahu dari ayat ini, di ayat 14 dikatakan seperti apa? Sambil menghampiri usungan itu, itu Yesus menyentuh begitu ya. Menyentuh jenazah anak muda itu, menyentuh usungannya begitu ya. Zaman dulu Pak, Bu, orang Yahudi itu gak boleh nyentuh orang meninggal. Orang Yahudi itu gak boleh nyentuh peti orang meninggal. Ada satu hal yang tabu, satu hal yang aneh, satu hal yang baru yang nekat Yesus lakukan untuk membangkitkan anak muda itu. Saya tahu bahwa dikatakan yang menariknya setelah bangkit Bapak Ibu ya, di ayat yang ke-15 dikatakan apa? Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus apa katanya? Menyerahkan kepada ibunya. Jadi ada satu proses anak muda ini dibangkitkan. Sebelumnya adalah ibunya kasih ke Yesus, betul? Dan kemudian Yesus yang membangkitkan. Dan kemudian waktu Yesus sudah bangkitkan, Yesus menyerahkan kembali ke siapa? Ke ibunya. Saya percaya Pak, Bu, waktu ada kebangkitan anak-anak muda ini, poin ketiga yang tadi disampaikan Filbert, kita harus melibatkan Tuhan. Para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hari ini kita gak datang sama Tuhan dan kita gak bilang, Tuhan ini anak mudamu, ini anak
Tuhan yang engkau harus benar-benar berikan sama Tuhan, itu gak ada proses kebangkitan itu. Setuju gak Pak, Bu? Makanya ibadah hari ini sangat penting peran Bapak Ibu semua, sangat penting peran para orang tua di tempat ini, sangat penting generasi senior untuk sama-sama bisa menyerahkan sama Tuhan bahwa generasi muda ini perlu dibangkitkan. Tadi Filbert bilang, Pak, Bu, bukan memperburuk keadaan enggak, tapi saya tahu bahwa itu fakta. Ada banyak anak-anak muda hari-hari ini mati, setuju enggak? Ada banyak anak-anak muda hari ini rohaninya mati. Ada banyak hari-hari ini tuh anak muda rasanya enggak ada gairahnya, betul? Rasanya jadi pemalas, rasanya gak mau melayani Tuhan. Tapi saya mau bilang hari ini mau gak kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini anak yang perlu dibangkitin sama Tuhan. Dan anak-anak muda dengarkan ini sama-sama teman-teman. Di ayat yang ke-14 bilang, hai anak muda bangkitlah. Ini Tuhan yang bilang, hai anak muda bangkitlah. Setiap anak-anak dari sekolah minggu, dari teens, dari youth, saya percaya hari ini juga ini pesan Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan bilang kita sama-sama harus bangkit. Kita harus bangkit buat apa begitu ya. Di ayat yang terakhir tadi ayat yang ke-17 bahwa semuanya itu dilakukan biar nama Tuhan, biar kesaksian nama Tuhan itu disiarkan di Yudea bahkan sampai ke semua tempat. Betul nggak? Saya percaya lewat kebangkitan anak-anak muda hari ini, nama Tuhan, everyone, visi dari Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk gereja kita di tempat ini. Mulai dari keluarga, ada banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang akan merasakan bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya untuk keluargamu, tapi bagi seisi dunia ini. Amin Bapak Ibu. Saya mau tutup Bapak Ibu ya. Saya cuma mau bilang, tadi kesaksian Filbert begitu luar biasa begitu ya. Harusnya mungkin kelihatan gak punya masa depan, gak punya cukup tabungan, gak punya cukup resource begitu ya. Tapi yang diandalkan sama keluarga ini tuh Tuhan. Sama seperti kalau Bapak Ibu tahu bola basket. Bola basket itu nilainya gak besar. Bola basket itu mungkin paling mahal 500 1 juta rupiah begitu ya. Paling nilainya $50, $100. Tapi kalau bola basket ini yang mainin Michael Jordan, satu kali pertandingan jadi $19 juta. Karena yang mainin siapa? Michael Jordan. Bola golf yang kecil itu nilainya berapa sih? Hanya $10 mungkin. Tapi kalau yang pukul Tiger Woods, satu kali pukul bisa jadi $33 juta. Karena yang pukul siapa? Tiger Woods. Nilainya gak ada, nilainya sama-sama aja. Gak bernilai, gak jadi lebih mahal, enggak. Tapi saya mau bilang yang pegang siapa, akan harganya jadi berubah. Setuju gak Pak, Bu? Saya mau bilang begini. Mungkin anak muda kita, mungkin anak sekolah minggu kita, anak teens kita, anak youth kita, mungkin sama seperti orang lain yang di luar sana. Sama-sama bola basket, sama-sama bola golf yang harganya biasa. Tapi ingat, kalau yang pukul Tuhan Yesus, kalau yang mainin bolanya Tuhan Yesus, kalau yang pegang Tuhan Yesus sendiri, kalau yang bilang bangkit itu Tuhan Yesus, saya percaya itu nilainya akan luar biasa. Kita akan lihat anak-anak kita di tempat ini dipakai Tuhan luar biasa. Kita akan lihat ada banyak anak-anak muda yang mengambil otoritas pelayanan di tempat ini dan kita diberkati, amin. Saya percaya ini suatu hal yang penting Bapak Ibu ya. Saya sama Filbert ini beda 1 putaran show. Begitu ya, walaupun saya kelihatan lebih muda dari Filbert ya. Nah tapi saya mau kasih tahu bahwa ternyata ada banyak butuh regenerasi. Jangan nunggu usianya bedanya saya sama Pak Totong ya. Kita bedanya kayaknya udah 5 putaran sih ya. Nah bedanya udah terlalu jauh, tapi saya punya satu kerinduan bahwa nggak harus nanti nunggu generasi yang tua banget baru ada generasi yang muda, tapi setiap generasi dipakai Tuhan dan melayani bersama-sama. Saya percaya akan jauh lebih powerful. Yuk mari kita bangkit berdiri sama-sama. Phil vertikal boleh bantu? Seberapa banyak hari ini para orang tua engkau bilang sama Tuhan, Tuhan bangkitkan generasi muda hari-hari ini. Tuhan bangkitkan generasi muda hari-hari ini sama seperti yang dinain. Seberapa banyak Bapak Ibu bilang, oh ya saya harus serahkan sama Tuhan. Dan tapi jangan lupa Pak, Bu. Abis dibangkitkan Tuhan bilang, Tuhan serahkan ke siapa? Ke Bapak Ibu. Itu anak kepunyaanmu, ini generasi kepunyaanmu. Dan engkau yang harus take care. Tadi Filbert bilang menerima, mengasihi, betul? Dan melibatkan Tuhan dengan sempurna dalam kehidupan keluargamu. Amin. Yuk mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan.
Katakan dengan lembut. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Mari jadikan ini doamu. Jangan ada yang diam yuk Bapak Ibu saudara-saudara. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bersyukur hari ini, kami percaya ada pemulihan lintas generasi. Kami percaya ada pengurapan-Mu yang memenuhi setiap kami. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, teens, youth, generasi muda, bahkan setiap kami yang dewasa. Tuhan memberikan porsi yang sama, Tuhan memberikan pengurapan yang sama, Tuhan memberikan otoritas yang sama buat setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami merasakan ada satu hal yang baru yang akan terjadi untuk Jakarta Family Church. Kami akan lihat ya Tuhan, ada banyak anak-anak muda dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Kami akan lihat ya Tuhan, ada mujizat-mujizat Tuhan, bukan hanya di ibadah raya, mulai dari sekolah minggu akan ada banyak mujizat Tuhan. Kami akan lihat pelayanan setiap kami, apapun yang kami lakukan, setiap para jemaat maupun pelayan Tuhan, kami akan mengambil bagian ya Tuhan untuk melayani Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, terutama anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati studi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Masa mudanya semua Tuhan Yesus yang ambil alih. Kami percaya di tangan Tuhan akan menjadi hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati setiap kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih juga buat pengurapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya urapan ini bukan hanya sebagai simbol profetik, tapi kami imani dan kami amini dalam kehidupan kami. Kami sudah diurapi Tuhan. Para kepala keluarga sudah diurapi Tuhan. Para ibu semua sudah diurapi Tuhan. Setiap kami para anak-anak-Mu sudah diurapi Tuhan. Dan kami akan terus ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam satu nama yang hidup, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita berikan sorak-sorai kita sama-sama katakan amin.